Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang bintang kehidupan kita, yaitu matahari. Sebuah bola api raksasa yang selalu menerangi langit kita. Matahari adalah sumber kehidupan bagi bumi, seperti baterai raksasa yang memberi tenaga untuk banyak hal, mulai dari proses tumbuhan membuat makanan, hingga perubahan cuaca. Tapi, pernah nggak sih kamu kepikiran, seberapa panas si matahari itu? Nah, tanpa matahari, planet kita ini akan menjadi dunia yang dingin, gelap, dan tandus, seperti ruangan kosong tanpa penghuni. Yuk, kita pelajari lebih dalam tentang tungku nuklir raksasa yang menjadi pusat tata surya kita ini. Perjalanan kita dimulai dari inti matahari, tempat yang suhunya sangat panas sampai susah dibayangkan. Di bagian tengah matahari, ada sebuah tungku nuklir raksasa, seperti dapur api raksasa yang gak pernah padam. Disinilah atom-atom hidrogen, seperti bahan bakar, bergabung menjadi helium dalam proses yang disebut fusi nuklir, mirip seperti proses menggabungkan dua bola plastisin menjadi satu. Proses ini menghasilkan energi yang sangat besar, membuat inti matahari sangat panas loh. Bayangkan, suhu di inti matahari mencapai sekitar 15 juta derajat Celcius. Sebagai perbandingan, suhu terpanas di bumi yang pernah tercatat hanya sekitar 56 derajat Celcius, itu pun sudah terasa sangat panas. Tekanan di inti matahari juga sangat besar, seperti tertimpa beban yang beratnya jutaan kali lipat dari berat badan kita. Kondisi ekstrem inilah yang memungkinkan fusi nuklir terjadi dan menghasilkan energi yang luar biasa besar. Nah, teman-teman, matahari itu bukan hanya bola api biasa loh. Ia terdiri dari beberapa lapisan, seperti kue lapis yang punya rasa berbeda-beda. Masing-masing lapisan punya karakteristik dan suhunya sendiri. Pertama, ada inti pusat matahari tempat fusi nuklir terjadi. Suhunya mencapai 15 juta derajat Celcius. Lalu ada zona radiatif, energi merambat melalui radiasi. Selanjutnya ada zona konvektif, energi ditransfer melalui konveksi. Setelah itu, ada fotosfer, permukaan matahari yang bisa kita lihat. Dan yang terakhir, ada korona, lapisan terluar atmosfer matahari. Setiap lapisan ini punya peran penting dalam menghasilkan dan mentransfer energi dari inti matahari ke luar angkasa. Teman-teman tahu nggak, energi yang dihasilkan di inti matahari membutuhkan waktu jutaan tahun untuk mencapai permukaan loh. Perjalanan ini dimulai dengan foton, partikel kecil yang membawa cahaya dan panas, seperti bola-bola kecil yang dilempar dari inti matahari. Foton-foton ini bertabrakan dengan partikel-partikel lain di dalam matahari, memantul ke segala arah seperti bola pinball. Proses ini memperlambat perjalanan mereka secara signifikan. Butuh waktu ratusan ribu tahun bagi foton untuk melewati zona radiatif. Setelah itu, mereka memasuki zona konvektif, di mana pergerakan plasma panas membantu mereka mencapai fotosfer lebih cepat, seperti menaiki eskalator. Akhirnya, foton-foton tersebut dilepaskan keluar angkasa, membawa cahaya dan panas matahari ke seluruh tata surya, termasuk ke planet kita. Perjalanan panjang mereka berakhir ketika mereka mencapai bumi hanya dalam waktu 8 menit. Cepat sekali ya! Meskipun terlihat tenang dari bumi, matahari bukanlah bintang yang diam saja loh. Ia secara teratur melepaskan semburan energi yang kuat keluar angkasa, seperti sedang bersin, yang dikenal sebagai suar matahari dan angin matahari. Suar matahari adalah ledakan energi yang sangat kuat, setara dengan jutaan bom atom. Bayangkan betapa dahsyatnya. Mereka terjadi ketika medan magnet matahari terpelintir dan putus, melepaskan energi dalam jumlah besar. Angin matahari adalah aliran partikel bermuatan yang terus-menerus dilepaskan dari korona matahari, seperti angin yang bertiup dari matahari. Meskipun tidak sekuat suar matahari, angin matahari dapat memengaruhi medan magnet bumi. Ketika suar matahari atau angin matahari yang kuat mencapai bumi, mereka dapat menyebabkan badai geomagnetik, seperti badai di bumi, tapi terjadi di ruang angkasa. Badai ini dapat mengganggu komunikasi radio, sistem navigasi, dan jaringan listrik. Meskipun jaraknya jutaan kilometer, matahari punya pengaruh besar terhadap planet kita. Panas dan cahayanya adalah sumber kehidupan di bumi. Panas matahari mendorong fotosintesis, siklus air, dan cuaca. Fotosintesis mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Proses ini penting untuk kehidupan di bumi. Siklus air juga digerakkan oleh energi matahari. Panas matahari menguapkan air dari lautan, danau, dan sungai. Uap air ini, phenomenon
dan jet kembali ke bumi. Teman-teman, matahari itu seperti pengatur utama iklim dan cuaca di bumi. Variasi kecil dalam energi matahari dapat menyebabkan perubahan iklim yang signifikan loh. Misalnya, selama zaman es kecil, periode pendinginan global yang terjadi antara abad ke-15 dan ke-19, aktivitas matahari relatif rendah, seperti lampu yang meredup. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan kecil dalam energi matahari dapat memiliki efek yang nyata pada iklim bumi. Aktivitas manusia, terutama emisi gas rumah kaca, juga memengaruhi iklim bumi, seperti menyelimuti bumi dengan selimut tebal. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer memerangkap lebih banyak panas matahari, yang menyebabkan pemanasan global, seperti rumah kaca yang semakin panas. Memahami pengaruh matahari terhadap iklim bumi sangat penting untuk memprediksi perubahan iklim di masa depan, dan mengembangkan strategi mitigasi, seperti kita belajar, agar bisa mendapatkan nilai bagus di sekolah. Tahukah kamu, energi matahari adalah sumber energi terbarukan yang melimpah dan berkelanjutan, seperti baterai yang tidak pernah habis. Memanfaatkan energi matahari dapat membantu mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil dan memerangi perubahan iklim, seperti mengganti baterai bekas dengan baterai baru. Teknologi energi surya, seperti panel surya, mengubah energi matahari menjadi listrik, seperti mengubah sinar matahari menjadi aliran listrik di rumah kita. Teknologi ini semakin terjangkau dan efisien, menjadikannya alternatif yang menarik untuk sumber energi tradisional. Selain menghasilkan listrik, energi matahari dapat digunakan untuk memanaskan air, memasak makanan, dan bahkan mendinginkan bangunan. Potensi energi matahari sangat besar dan belum dimanfaatkan sepenuhnya, seperti harta karun yang belum ditemukan. Berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan energi. Matahari sangat penting untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang, seperti menabung untuk masa depan. Sejak zaman dahulu, matahari telah menjadi sumber kehidupan dan inspirasi bagi manusia, seperti pahlawan super yang selalu kita kagumi. Kehangatan dan cahayanya memberi kita kehidupan, dan siklusnya menandai waktu dan musim, seperti jam alam yang selalu tepat waktu. Dalam banyak budaya, matahari dipuja sebagai dewa atau dewi, seperti tokoh penting yang dihormati. Orang Mesir kuno misalnya, menyembah dewa matahari Ra, yang mereka yakini menciptakan dunia. Matahari juga telah mengilhami para seniman, penulis, dan pemikir sepanjang sejarah, seperti Mus yang memberikan inspirasi. Lukisan, puisi, dan lagu-lagu yang tak terhitung jumlahnya, telah didedikasikan untuk keindahan dan kekuatan matahari. Sebagai pusat tata surya kita, matahari terus memikat imajinasi kita dan mendorong kita untuk menjelajahi alam semesta, seperti peta yang memandu kita dalam petualangan. Matahari adalah pusat tata surya kita, seperti raja yang memimpin kerajaan. Ia menahan planet-planet, asteroid, dan komet dalam cengkeraman gravitasinya, seperti tali tak kasat mata yang mengikat mereka agar tetap pada tempatnya. Mempelajari matahari, membantu kita memahami pembentukan dan evolusi tata surya kita, seperti membaca buku sejarah tentang alam semesta. Misi luar angkasa seperti Parker Solar Probe dan Solar Orbiter, memberikan wawasan baru tentang matahari, dan pengaruhnya terhadap lingkungan antariksa, seperti penyelidikan detektif yang mengungkap rahasia matahari. Misi ini dirancang untuk mempelajari korona matahari, angin matahari, dan medan magnet matahari. Data yang dikumpulkan oleh misi ini membantu para ilmuwan untuk memahami lebih baik tentang cuaca antariksa, yang dapat memengaruhi satelit, komunikasi, dan bahkan jaringan listrik di bumi. Dengan terus menjelajahi matahari, kita dapat mengungkap lebih banyak misteri tentang bintang kita dan tempat kita di alam semesta, seperti memecahkan teka-teki raksasa. Matahari adalah bintang yang luar biasa, seperti bintang emas yang layak kita beri tepuk tangan meriah. Ia memberi kita kehidupan, menerangi hari-hari kita, dan mengilhami rasa ingin tahu kita. Dari inti yang sangat panas hingga korona yang luas, matahari adalah objek yang kompleks dan dinamis, seperti mesin raksasa yang terus bekerja. Memahami matahari sangat penting untuk menghargai tempat kita di alam semesta dan mengatasi tantangan yang kita hadapi di bumi, seperti perubahan iklim dan kebutuhan akan sumber energi yang berkelanjutan. Mari kita hormati bintang kita dan terus menjelajahi misterinya,
demi kepentingan generasi sekarang dan masa depan, seperti menjaga pusaka berharga agar tetap